Hi, it's me again, I'm back. Capeknya aku malas betul. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Amelia. Saya dari kelas 13 KA1. Cita-cita saya adalah dokter. Tapi kalau misalkan Tuhan berkehendak, kalau misalkan enggak, saya hanya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dan ayah saya. Nah, moto hidup saya adalah hidup adalah pilihan, makanya saya memilih hidup. Oke. Judul presentasi yang saya akan sampaikan yaitu mengevaluasi data hasil validasi metode analisis. Nah, saya akan menjelaskan judul yang besar, tapi saya akan menjelaskan dulu pentingnya pengelolaan lab. Nah, pengelolaan lab itu sangat penting, harus dikelola dengan baik untuk menjaga terjadinya kecelakaan dan banyak potensi yang kemungkinan kecelakaan kerja. Oke. Salah satu bahaya bahan kimia yang mudah meledak. Materi yang saya akan sampaikan, tapi kita harus mengerti dulu pengertian dari validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya dari Harnita 2004. Nah, ada juga tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan tujuan yang penggunaan dan selalu berdasarkan hasil dan dapat dipercaya. Nah, adapun parameter-parameter dari validasi ini, yang ke satu ada akurasi atau kecermatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Yang kedua, ada keseksamaan atau ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil dan individual. Dan yang ketiga, ada selektivitas adalah yang mengukur zat tertentu saja yang secara cermat dan seksama dengan adanya komponen lain yang mungkin ada dalam matriks sampel. Ada linearitas dan rentang adalah kemampuan metode analisis memberikan respon profesional terhadap konsentrasi analit dan sampel. Ada batas deteksi atau jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat dideteksi memberikan respon signifikan dibanding dengan blanko. Dan ada batas kuantitas adalah parameter pada analisis Rennet dan diartikan sebagai kuantitas terkecil analit dalam sampel kriteria cermat dan seksama. Ada ketangguhan metode, derajat ketertiruan hasil uji yang diperoleh dari analisis sampel yang sama dalam berbagai yang uji normal. Dan terakhir ada kekuatan. Untuk memvalidasi kekuatan suatu metode perlu dibuat perubahan metodologi yang kecil dan terus-menerus dan mengevaluasi respon analitik dan efek presisi dalam akurasi. Di sini ada data tentang hasil validasi metode analisis. Ada kategori 1, ada kategori 2, dan ada kategori 3 dan 4. Nah, kategori 1 untuk bahan baku obat dan sediaan obat jadi atau bahan aktivitas lainnya seperti pengawet. Sedangkan kategori 2 digunakan untuk penetapan cemaran dalam bahan baku obat atau hasil degradasinya dalam sediaan obat yang jadi. Nah, kategori 3 digunakan untuk penetapan kinerja dan kualitas sediaan seperti uji disolusi dan uji pelepasan obat. Nah, kalau misalnya dan terakhir kategori 4 untuk uji identifikasi dari sediaan obat atau yang lainnya untuk di kategori 4. Sekarang adalah akhir dari presentasi dari saya. Itu bukan menjelaskan sih, kayak
cerita yang saya alami atau yang saya pelajari waktu di PKL dan sekolah. Mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda. Ya, pastilah tempatnya juga beda kan. Nah, yang saya pelajari pas di PKL itu pasti yang ada di sekolah. Cuman bedanya kita pas di PKL langsung terjun maksudnya terjun langsung langsung ke apa sih ke produksi, maksud bukan produksi sih ya, pokoknya langsung ke pelarut gitu. Nah, kalau misalkan di tempat PKL harus banyak hati-hati, dan di lab juga, di lab sekolah juga pasti harus hati-hati. Cuman ya mungkin bedanya adalah apa ya, nggak ada bedanya, cuman seru sih, seru di tempat PKL tuh seru banget. Jadi banyak perbedaannya, tadi gue ngalamin sendiri. Aku bingung banget, oh my god. Ini tempat PKL saya di Citos International TBK dari Cimahi, Bandung. Dan ini adalah ruangan lab dari PT Citos. Kalau misalkan ini adalah untuk titrasi asam basa. Kalau misalkan yang ini alat-alat untuk mengecek kadar-kadar. Dan ini ada lemari arsip dan lemari bahan kimia-kimia yang akan digunakan, kayak indikator PP gitu. Nah, kalau misalkan yang ini meja kerjanya si teteh. Oke. Kalau misalkan ini ada lab dari sekolah. Ini adalah lab dari sekolah. Udah kelihatan kan gimana besarnya dibandingkan dari tadi yang lab dari PKL. Ada kerendoman juga, bener-bener random banget. Ini agak ada dokumentasi. Seru. Chinese on my sleeve, these wanna be Chun-Lis anyway, yeehaw. Bakar nasi dibakar, campur sate tusuk sate.